Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony Car Lover. Dan hari ini adalah video MG5 GT, tapi ini hanya membahas interior, bagasi, dan mesin. Karena eksterior sudah pernah dibahas ya waktu preview di Gias 2021 lalu, karena waktu itu belum bisa lihat interiornya. Tapi kali ini sudah bisa lihat interiornya ya, karena mobilnya sudah dijual resmi dan tentunya cukup menarik ya untuk dilihat. Mau tahu seperti apa? Ikuti reviewnya sesaat lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Ya, kita lanjutkan ke interior dari MG5 GT nih ya, yaitu bodinya itu sudah di drawing kayak gitu ya, atau mungkin sudah digambar. Ya, maksudnya sudah digambar oleh Mukley karena MG sempat berkolaborasi dengan mereka untuk menampilkan edisi khusus ini ya. Ya, langsung aja ke interiornya. Interiornya ini juga lumayan mewah dan dalamnya itu juga ada panel-panel soft touch dan jahitan-jahitan asli ya, bukan jahitan palsu kayak di mobil Toyota gitu. Ya, itu di bawah itu ada tempat penyimpanan ya, walaupun itu bukan untuk botol, jadi kurang muat kalau buat botol ya. Dan itu tombol start stop buttonnya ada di pinggir sana ya, dan bawah itu buat jendela ya. Maksudnya buat spion ya, bisa di retract juga spionnya. Dan itu ya head unitnya dan juga ini MID-nya sudah full digital semua ya, tapi MID-nya itu masih terpisah 3 layar seperti itu, walaupun sudah digital tapi tidak menyatu ya, kurang lebih kayak begitu. Dan di situ ada tombol-tombol ya buat pengaturan head unit dan juga MID, semua jadi satu di situ ya. Dan itu juga bisa buat telepon Bluetooth dan juga buat voice command bisa di situ ya. Voice command itu sebenarnya buat apa sih? Ya masih kurang paham sebenarnya. Ini ada tombol bypassnya yang penting ya. Jadi ada buat volume, tombol home, buat ngatur AC, rear dan front defogger ya, dan juga pengaturan temperatur AC ya, yang paling kanan itu ya, seperti itu. Dan itu tombol hazardnya ada di sana, dan ada itu ya, slot USB 2 beserta power outlet 12 volt 1 ya. Oke, kayak gitu. Dan itu kisi AC-nya ada di sebelah hazard ya. Dan itu remnya sudah EPB juga ya, beserta auto hold-nya ada di situ ya. Oke, seperti itu ya, kurang lebih kayak gitu sih EPB-nya yang ada di MG5 GT ini. Dan ini transmisinya pun juga sudah pakai otomatis ya, dan harusnya itu pakai CVT yang ini ya. Oke, ya kita coba ke head unitnya dulu ya, yaitu buat MP3, buat radio, terus buat pengaturan mobil, yaitu buat pengaturan lampu bisa diatur dari head unit juga. Oke lah, head unit sekarang itu multifungsi, jadi bukan buat MP3 doang ya pastinya, jadi bisa buat pengaturan mobil semua dari dalam itu ya. Dan itu buat telepon via Bluetooth ya, jadi lebih aman. Dan itu juga buat central locking ya, jadi bisa buat speed locking atau auto unlock ya. Terus juga ada ya driver assist ya. Oke, rear drive assist system, blind spot detection, lane change assist, rear cross traffic alert. Oke, itu buat sistem ADAS-nya ya yang ada di MG5 itu. Dan juga driver handling. Oke, ini buat pengaturan setirnya atau pengendaliannya kayak gitu. Dan juga pengaturan line ya. Oke, seperti ini ya, ini steering wheel button. Oke, ini pengaturan buat ya tombol-tombol di setir tadi itu ya. Jadi ya pengaturannya dari situ juga bisa diatur semuanya dari head unit ya. Oke, terlihat canggih dan cukup memudahkan ya, dan tidak terlalu ribet ya kalau dilihat ini head unitnya. Dan ini buat ngatur AC bisa secara digital juga, walaupun ada tombol bypassnya gitu. Oke, dan ini mengatur arah semburan AC nggak bisa dari head unit situ ya. Dan ini buat nyala matikan AC, dan ya AC-nya menyala ini. Oke, kayak begitu sih. Dan itu tampilannya pun juga bagus ya, tampilan MG5 GT. Oke, animasinya ya sangat-sangat menyerupai mobil aslinya bahkan ya. Ya, walaupun begitu ya, tapi enaknya ada tombol bypass itu sangat memudahkan sekali. Jadi pengendara tidak lebih ke distract kalau mau ngatur-ngatur AC, head unit, radio, volume gitu. Jadi lebih mudah lah intinya. Terus itu di atas ya, lanjut lagi di atas, ini spionnya masih manual dimming aja ya kayak gitu.
gitu. Dan itu tempat buat naruh kacamata, ada di atas. Terus ada lampunya masih bolam ya sayangnya, belum yang LED. Dan di atas itu ada sunroofnya ya. Oke lah, mobil zaman sekarang tuh banyak-banyak menawarkan fitur sunroof ya. Walaupun nggak semua orang sebenarnya butuh sunroof ya. Ya mungkin ya hanya untuk menambahkan nilai tambah dari sebuah mobil tuh. Dan untuk vanity mirror sudah ada lampu dan juga tersedia di sisi pengemudi atau driver ya. Oke lah, bagus banget walaupun ya lampunya masih bolam pastinya. Dan ini bukanya ya biasa aja sih, belum terlalu soft opening gitu. Dan itu ya dalamnya belum yang pakai bludru ya, masih yang pakai plastik biasa ya. Wajar lah, harga mobilnya juga terlalu mahal-mahal banget walaupun fiturnya terlihat premium ya. Yaudah kayak gitu aja di glove box depannya ya. Ya ini kita matikan musiknya agar tidak kena copyright. Ya walaupun ini sudah di voice over jadi aman ya, nggak ada suara-suara kayak gitu. Dan ini tempat penyimpanannya ya. Ya nggak terlalu besar-besar banget ya, tapi buat naruh kanebo bisa lah. Dan ada dua cup holder dan bisa buat bottle holder ya. Ini lagi ditaruhin botol minum Equil ya. Dan itu tempat penyimpanan itu bisa wireless charger ya. Ya saya agak lupa ya bisa wireless charger atau enggak. Ini video sudah cukup lama soalnya. Oke, kayak begitu aja sih yang ada di interior dari bangku baris pertama dari MG5 GT ini ya. Oke lah, cukup mewah dan value for money banget ya kalau melihat dari isinya. Dan terakhir untuk kursi penumpang, pengemudinya sudah elektrik semua ya joknya. Oke, itu bisa buat mengatur ketinggian, rebah tegaknya juga ya. Dari situ yaudah kayak begitu aja sih yang bisa aku jelaskan dari MG5 GT ini. Dan itu tilt steeringnya masih manual ya juga, jadi bukan yang elektrik kayak gitu. Oke, kayak begitu aja sih. Dan sepertinya tuh tidak ada teleskopiknya juga ya, hanya tilt steering doang gitu. Oke, kita keluar kalau gitu. Ya, kita lanjut lagi ke bangku baris kedua dari MG5 GT ini ya. Dalamnya sih lumayan lega ya kalau dilihat dari luar ini. Oke, kita lihat di dalamnya. Nah, itu di dalamnya ada speaker, sama ada tempat penyimpanan kecil dan juga aksen-aksen soft di bawah trimnya gitu ya. Dan itu ada tempat penyimpanan kecil dan ada bottle holder di bawah beserta USB slot dan ada lower AC, konsol tengah, yaitu pocket seatnya ya di belakang itu ada dua ya tadi. Ya seperti itu ya, isinya sih kayak gitu aja sih ya, nggak ada yang terlalu banyak ya. Tapi jaraknya sangat-sangat lega sekali ya di belakang ini, karena ini merupakan medium sedan ya kalau dilihat-lihat lagi. Tapi sayangnya nggak ada handrestnya ya di situ atau armrestnya, tapi ada 3 headrestnya itu ya di situ, jadi lengkap, nggak cuma 2 doang atau di kanan kiri. Dan itu juga ada tuas buat ngerebahin kursinya, jadi bagasinya bisa tembus sampai ke row kedua nantinya kayak gitu. Dan itu juga sudah ada ISOFIX-nya pasti ya. Mobil-mobil baru-baru ini sekarang sudah dilengkapi ISOFIX semua ya rata-rata ya. Dan kursinya pakai jahitan-jahitan asli semua itu ya, dengan jahitan warna merah yang tentunya lebih sporty dan lebih racing look gitu ya kalau kata laknat auto junkie. Dan itu door trimnya juga sudah ada jahitan-jahitan aslinya juga di situ ya. Dan itu ada panel softnya juga. Dan cukup mewah lah di belakang ini ya, walaupun isinya tidak terlalu banyak di dalam. Ya kurang lebih kayak gitu aja di bangku baru dari MG5 GT ini. Ya kita langsung aja ke bagasi dari MG5 GT ini ya. Ini merupakan sebuah sedan jadi ada bagasinya. Jadi pintunya tuh agak kecil, jadi bagasinya agak menjorok ke dalam gitu ya. Jadi tidak terlalu pas sama pintu ya. Jadi ya butuh effort lah ya buat masukin barang itu. Dan itu dalamnya sepertinya tidak dicat warna body atau cuma dicat dasar gitu doang ya. Dan tapi itu bagasinya cukup luas ya di dalam itu. Jadi muat koper besar sih bisa 2 ya, bisa 2 lah koper besar tuh, dan lumayan leluasa di dalam itu. Oke, dan di dalam ini ada penerangannya apa enggak ya? Aku agak lupa ya apakah ada penerangannya apa enggak. Dan itu ban serepnya pun juga yang itu sepertinya yang space saver atau yang enggak, ini full space ya, full size, tapi mungkin profil bannya agak kecil dari ban yang di bawaannya gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih yang ada di bagasi itu. Dan ada toolkitnya tadi ya di dalam itu ya. Jadi ya lumayan lah kayak gitu aja sih isinya bagasi di MG5 GT ini. Dan oke, itu ya bukanya sudah pakai tombol dan ada kamera mundurnya juga di situ. Oke, kita coba tutup ya. Dan pintunya ini ada gasnya jadi agak ngeper gitu ya. Oke lah, jadi nggak perlu langsung nutup ngeblak gitu ya. Yaudah kayak gitu aja sih yang ada di bagasi MG5 GT ini. Oke, kita langsung ke bagian mesin dari MG5 GT ini. Namun sayangnya mesinnya ini membuat ya semuanya menjadi
menjadi buyar ya. Kenapa? Karena mesinnya cuma 1500 cc NA, tenaganya cuma 112 horsepower dan torsinya cuma 150 Nm, dan artinya itu hanya setara dengan mesin dari Toyota Vios, Honda City, dan Mazda 2 sedan ya. Padahal MG5 GT ini harusnya bersaing di kelas Civic Turbo, Corolla Altis, dan Mazda 3 tentunya ya. Sangat disayangkan sekali kenapa mereka tidak memilih yang 1500 cc turbo ya Pak. Ya entah kenapa hanya pihak MG yang tahu. Dan ini transmisinya bukan pakai yang DCT ya, ini pakai yang CVT. Padahal di luar sana ya ada transmisi DCT, tapi kita lebih memilih CVT ya. Wajar karena DCT itu perawatannya cenderung sangat mahal ya. Dan ini CVT-nya disimulasikan 8 speed ya. Dan tentunya ini hanya penggerak roda depan, bukan roda belakang ya. Ya, kurang lebih seperti itu spesifikasi singkat mengenai mesin dari MG5 GT yang dijual di Indonesia ini ya. Ya, kurang lebih begitu aja review interior dari MG5 GT ini ya. Tapi kalau dilihat-lihat sih oke juga interiornya. Namun yang menjadi masalah adalah mesinnya. Kenapa terlalu kecil untuk bodi sepanjang MG5 GT ini? Ya, mudah-mudahan ke depannya MG bisa mengevaluasi ulang untuk memasukkan mesin turbonya ya, agar ya bisa bersaing dengan kelas yang sejat sebenarnya, yaitu Corolla Altis, Civic, dan Mazda 3 ya, bukan dengan Vios, City, dan Mazda 2 sedan ya. Kurang cocok lah ya kalau main di kelas itu. Yaudah, kayak begitu aja sih kesimpulan dari video ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa kasih komentar kalau teman-teman ingin menambahkan informasi mengenai MG5 GT ini, dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.